Sebelum lanjut ke cerita, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Selamat mendengarkan. Mas, kebutuhan kita itu semakin banyak, Mas. Beras habis, minyak habis, yang lain juga pada habis. Sedangkan kamu malah pengangguran, tidak ada penghasilan. Mana cukup kalau cuma ngandelin gaji aku yang jualan kue keliling, Mas. Apalagi kebutuhan sekolah anak kita yang semakin banyak. Mikir dong, Mas, mikir, ucap Mbak Yanti. Setiap harinya terjadi pertengkaran antara Mbak Yanti dengan suaminya, yaitu Mas Gali. Mas Gali ini adalah seorang pengangguran yang tadinya bekerja di pabrik. Namun Mas Gali dikeluarkan dari pabrik karena ada pengurangan karyawan. Dia tetap mendapatkan uang pesangon terakhirnya, namun jumlahnya tidak banyak, hanya sedikit. Dan uang itu dijadikan modal untuk Mbak Yanti untuk berjualan kue keliling. Mbak Yanti membuat kuenya sendiri dan dijual sendiri karena Mbak Yanti ini dulunya sempat bekerja di toko kue. Jadi dia sedikit-sedikit bisa tahu cara membuat kue yang enak. Dan semenjak dikeluarkan dari pabrik itu, Mas Gali menjadi pengangguran. Karena usianya yang sudah cukup matang, mencari pekerjaan sangat susah sekali. Dia sudah pernah mencoba mencari ke sana kemari, dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun nihil, dia belum mendapatkan pekerjaan. Mas Gali ini sudah menganggur selama 6 bulan dan setiap harinya hanya luntang-luntung di rumah. Padahal biasanya yang dikeluarkan setiap harinya itu semakin banyak. Apalagi Mas Gali dan Mbak Yanti tinggal di rumah yang cukup sederhana. Mereka ini tinggal di sebuah rumah yang terbuat dari bambu dan tepat berada di samping sawah. Di dalam rumahnya itu setiap malam sedikit penerangan. Hanya ada lampu remang-remang yang terkadang juga memakai lilin sebagai penerangan rumahnya. Mas Gali dan Mbak Yanti memiliki satu anak yang berusia 10 tahun. Namanya Adit, dia masih duduk di kelas 4 sekolah dasar. Adit setiap harinya juga selalu membantu Mbak Yanti untuk membuat kue setelah pulang sekolah. Kue-kue yang dibuat oleh Mbak Yanti nantinya akan dijual di sore hari. Dan terkadang kue-kue buatan Mbak Yanti tersebut juga dititipkan di warung-warung sekitar, yang nantinya uang dari jualan kue yang laku tersebut akan disetorkan kepada Mbak Yanti. Setiap harinya, Mbak Yanti dan Mas Gali selalu saja bertengkar. Ada saja masalah yang selalu diperdebatkan, karena memang Mas Gali ini hanya bermalas-malasan saja di rumah. Suatu ketika, saat Mbak Yanti baru saja pulang dari berjualan kue, Mas Gali terlihat masih tidur di bangku yang terbuat dari bambu. "Mas, bangun Mas," ucap Mbak Yanti sembari menepuk tubuh suaminya itu. Sedangkan kondisi rumah saat itu sangat berantakan, belum disapu, dan barang-barang juga berserakan di lantai. Mas Gali pun akhirnya terbangun. "Ada apa sih, Dek?" tanya Mas Gali. "Kamu itu kerjanya cuma tidur aja, Mas. Lihat itu rumahnya, masih berantakan. Bukannya malah bantuin, malah tidur. Aku itu capek, Mas. Tolong dong pengertian sedikit," ucap Mbak Yanti. "Apa sih? Ribet banget. Tinggal beresin aja sana. Ganggu orang tidur aja kamu," jawabnya malas. Semenjak dirinya dikeluarkan dari pabrik, sikapnya kini berbeda. Dia jadi sering membentak Mbak Yanti dan juga selalu uring-uringan. Mbak Yanti hanya bisa mengelus dada dan menahan rasa tangisnya itu atas sikap suaminya itu. Sore itu, Mbak Yanti dengan tubuh yang lelah sehabis pulang keliling jualan, Mbak Yanti melanjutkan untuk beres-beres rumahnya. Sedangkan Mas Gali entah pergi kemana. Biasanya Mas Gali kalau sore pergi ke warung untuk ngopi dengan tetangga sekitar. Mas Gali selalu ngutang di warung tersebut. Hutangnya saja sudah menumpuk. Akan tetapi, Mas Gali belum pernah membayarkan hutang-hutangnya tersebut. "Mbok, biasa ya kopi 1," ucap Mas Gali. "Alah, pasti ngutang lagi." Lalu Mas Gali pun hanya terdiam dan juga meringis saja. "Hutangmu itu loh sudah menumpuk. Kapan mau dibayar?" tanya Mbok penjual warung. "Sabar Mbok, nanti pasti aku akan bayar kok," jawab Mas Gali beralasan. Singkat cerita,
Suatu ketika, Mas Gali pagi-pagi sekali sudah rapi, entah mau pergi kemana. "Kamu mau kemana, Mas? Tumben jam segini sudah rapi begitu?" tanya Mbak Yanti. "Mau cari kerjaan, bosan aku bertengkar mulu sama kamu terus." "Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, Mas." "Sudah, aku pergi dulu." "Kamu gak mau sarapan dulu, Mas? Emangnya kamu mau cari kerja di mana?" "Gak usah lah. Gak tahu, nanti aku coba keliling dulu." "Ya sudah, kamu hati-hati ya, Mas. Semoga kamu cepat dapat kerjaan." Dengan sepeda motor bututnya, akhirnya Mas Gali pun pergi mencari pekerjaan yang tidak tahu kemana arahnya. Seluruh jalanan kota dia telusuri dengan motor bututnya itu yang lajunya tidak kencang sekali. Mas Gali juga mendatangi toko-toko, siapa tahu ada lowongan pekerjaan di sana. Namun saat Mas Gali mencoba melamar pekerjaan di toko tersebut, toko itu sedang tidak membutuhkan karyawan. Kemudian dari toko ke toko, Mas Gali datangi semua, namun nihil, semuanya sedang tidak membutuhkan tenaganya. Dari pagi sampai sore, Mas Gali tidak mendapatkan pekerjaan satupun, tidak sesuai apa yang diharapkan. Akhirnya Mas Gali terpaksa harus pulang. Dan waktu di perjalanan pulang, Mas Gali terasa haus sekali. Akhirnya dia pun mampir untuk membeli air putih di toko di pinggir jalan. Saat Mas Gali meletakkan motor bututnya di depan toko tersebut, tiba-tiba saja pandangan Mas Gali tertuju pada sebuah tiang listrik yang ada di depan toko tersebut. Di tiang itu, terdapat banyak sekali brosur-brosur yang ditempelkan di sana. Mas Gali pun mendekat ke arah tiang itu, siapa tahu ada info lowongan pekerjaan. Dan saat dia membaca brosur tersebut satu persatu, Mas Gali tertuju pada salah satu brosur yang ada di tiang itu, yang di dalamnya berisi sebuah informasi tentang tempat untuk dilakukan ritual pesugihan yang bisa membuat si pelaku akan menjadi kaya raya dalam waktu cepat. Kemudian tanpa sadar, Mas Gali pun memiliki niat untuk melakukan kesempatan tersebut. Brosur alamat tempat pesugihan itu Mas Gali ambil dari tiang dan langsung dimasukkan ke dalam saku celananya. Akhirnya Mas Gali tidak jadi membeli air minum dan buru-buru untuk segera pulang. Karena sudah buntu, tidak tahu harus mencari pekerjaan kemana lagi. Dan di rumah Mbak Yani selalu saja marah-marah dengan Mas Gali. Akhirnya Mas Gali memiliki niat untuk melakukan ritual tersebut. Sesampainya di rumah, Mas Gali langsung ditanyai oleh Mbak Yanti. "Gimana, Mas? Apa kamu dapat pekerjaan?" "Belum, Yan. Kamu doakan saja ya, supaya aku cepat dapat pekerjaan." "Iya, Mas." Malam harinya, Mas Gali duduk termenung di depan teras rumahnya. Dia duduk di bangku yang terbuat dari bambu, disertai dengan suara jangkrik yang saling bersautan. Mas Gali menatap ke arah langit sembari membayangkan jika nantinya dia akan menjadi orang yang kaya raya secara mendadak. Mas Gali pun melihat dan membaca kembali pada brosur yang sore tadi ditemukan di tiang listrik itu. Namun Mas Gali pun berpikir kembali bagaimana bisa dia pergi ke tempat pesugihan tersebut. Sedangkan tempat pesugihan itu berada di Gunung Kawi yang letaknya sangat jauh dan memerlukan biaya yang sangat banyak. Akan tetapi, Mas Gali kan tidak memiliki uang untuk ke tempat itu. Akhirnya dia pun berpikir lebih keras untuk mempersiapkan semuanya. Suatu ketika, Mas Gali sedang mencari pekerjaan kembali karena siapa tahu ada keberuntungan yang menghampiri dirinya. Namun tetap saja hasilnya sama nihil. Mas Gali belum mendapatkan pekerjaan tersebut. Karena lelah, akhirnya dia berhenti sejenak di sebuah taman kota untuk sekedar beristirahat, sembari melihat hiruk-pikuk jalan raya yang banyak orang yang sedang berlalu lalang. Mas Gali duduk di bangku taman yang menghadap ke arah jalan. Tiba-tiba saja dia melihat ada seorang laki-laki yang datang menghampiri dirinya. Namun orang tersebut sangat asing bagi dirinya. Dengan tubuh yang tinggi besar dan menggunakan jaket berwarna hitam, membawa tas selempang, dan sosok laki-laki tersebut segera menghampiri Mas Gali. "Selamat siang, Mas." "Iya, selamat siang. Ada apa ya?" tanya Mas Gali bingung. "Sebelumnya, bolehkah saya duduk di sampingnya, Mas?" "Iya, boleh, Mas, silakan." Lalu sosok laki-laki itu duduk di sampingnya Mas Gali. "Jadi gini, Mas. Saya ini seorang rentenir. Saya mau menawarkan kepada Mas, jika Mas membutuhkan uang, Mas bisa pinjam sama saya."
jelas si rentenir itu. Sontak Mas Gali pun terfikirkan dengan brosur yang berisi tentang pesugihan di Gunung Kawi itu. Namun Mas Gali mencoba bertanya terlebih dahulu tentang syarat kepada rentenir tersebut. Kalau boleh tahu syaratnya apa Mas? Kalau misalkan saya mau pinjam uang, tanya Mas Gali. Syaratnya ya ada bunganya Mas. Uang yang dipinjam nanti dikembalikan 2 kali lipat. Lalu Mas Gali pun berpikir kembali tentang syarat yang diberikan oleh rentenir itu. Tapi Mas Gali berpikir kalau nantinya ritual pesugihan yang akan dilakukannya itu akan berhasil dan dia mungkin bisa mengembalikan uang tersebut karena dia akan menjadi kaya raya. Akhirnya Mas Gali pun meminjam uang kepada rentenir tersebut sebagai ongkos untuk dirinya berangkat ke tempat ritual pesugihan. Kalau begitu saya mau pinjam uang Mas. Saya janji pasti akan mengembalikan uangnya Mas, ucap Mas Gali. Kemudian rentenir tersebut memberikan uang yang jumlahnya banyak kepada Mas Gali sesuai yang dipinjam oleh Mas Gali. Setelah memberikan uang kepada Mas Gali, rentenir itu pun pergi meninggalkan Mas Gali. Mas Gali langsung memasukkan uang yang dipinjam dari rentenir tersebut ke dalam saku celananya. Singkat cerita, Mas Gali pun segera pulang menuju ke rumah. Akan tetapi dia tidak menceritakan kepada Mbak Yanti tentang apa yang dilakukannya tersebut dan juga tentang dirinya yang mau melakukan pesugihan. Dan esok harinya dia berniat untuk berangkat ke sana sendirian. Malam itu juga Mas Gali mempersiapkan semuanya dengan mengemasi pakaiannya untuk dibawa bekal nanti ke tempat pesugihan. Mbak Yanti pun mencecar berbagai pertanyaan kepada Mas Gali. Kamu mau pergi kemana Mas? Kok ngemas-kemas barang seperti itu? Apa kamu mau mencari kerja? Cecar Mbak Yanti. Iya, aku besok mau merantau dulu mencari pekerjaan. Kamu doakan saja ya dari rumah, ucap Mas Gali. Iya Mas, semoga kamu cepat dapat pekerjaan ya, ucap Mbak Yanti. Sesaat setelah mengemasi barang-barang yang akan dibawanya besok, Mas Gali pun segera tidur. Keesokan harinya, pagi sekali Mas Gali sudah terbangun dan bersiap-siap untuk berangkat ke tempat pesugihan di Gunung Kawi. Mas Gali juga berpamitan terlebih dahulu kepada Mbak Yanti. Aku pamit berangkat dulu ya Yan, kamu doakan aku ya. Iya Mas, kamu hati-hati ya, semoga kamu cepat dapat pekerjaan di sana. Mas Gali pun pergi ke terminal untuk naik bus menuju ke tempat pesugihan di Gunung Kawi itu. Perjalanan yang ditempuh oleh Mas Gali ini menuju ke tempat tersebut sekitar 5 jam perjalanan. Di perjalanan Mas Gali hanya tertidur karena mengantuk. Dan akhirnya beberapa jam kemudian sampailah dia di tempat yang dituju. Akan tetapi Mas Gali harus berjalan kaki menuju ke tempat Gunung Kawi tersebut. Karena bus yang ditumpanginya tersebut tidak bisa masuk ke dalam jalan menuju ke gunung itu. Tanpa rasa takut, Mas Gali berjalan sendirian di hutan itu. Pemandangan sekitar dipenuhi dengan pepohonan yang tinggi dan dedaunan yang sangat rindang. Dia berjalan pelan sambil membawa bekal yang dibawanya dari rumah. Sesekali Mas Gali juga beristirahat terlebih dahulu sambil minum air dan juga menyelonjorkan kakinya. Setelah lelahnya terobati, Mas Gali melanjutkan kembali perjalanannya. Dan beberapa saat kemudian, akhirnya Mas Gali pun sampai di sebuah padepokan yang ada di sana. Dan di sana Mas Gali menemui juru kunci yang ada di sana. Permisi. Saat sampai di padepokan tersebut, ternyata sudah banyak orang yang ada di sana dan semuanya memiliki niat yang sama, yaitu untuk mencari pesugihan demi kekayaan yang instan. Mas Gali pun segera ikut duduk bergabung. Di sana dia diberikan tata caranya oleh juru kunci yang ada di sana. Kalian semua yang ingin melakukan pesugihan, kalian semua harus mempersiapkan semuanya. Dan juga kalian harus menyiapkan tumpal untuk kalian bisa mendapatkan kekayaan, ucap si juru kunci. Dan tidak hanya itu, saat nanti melakukan ritual, kalian harus puasa muti dan tidak boleh makan dan juga minum, serta tidak boleh buang air kecil, jelas si juru kunci. Juru kunci tersebut terus saja menjelaskan syarat-syarat yang nantinya akan dilakukan oleh para pelaku pesugihan. Kalian nantinya akan melakukan ritual di bawah pohon besar, yaitu di bawah pohon Dewan Daru. Dan nanti kalian harus bergantian selama melakukan ritual tersebut.
Siapkan juga foto target yang nantinya akan dijadikan tumbal untuk pesugihan kalian. Dan nanti kalian akan merapalkan mantranya di bawah pohon itu selama 3 hari berturut-turut. Dan kalau daun pohon Dewan Daru jatuh menghampiri tubuh kalian, berarti kalian telah berhasil. Dan simpanlah daun itu. Namun jika selama 3 hari daun pohon Dewan Daru itu tidak jatuh kepada kalian, berarti kalian belum beruntung. Ritual kalian berarti tidak diterima, jelas si juru kunci. Setelah semua wejangan sudah diberikan dan ritualnya telah dijelaskan oleh si juru kunci tersebut, si juru kunci akhirnya meninggalkan mereka. Di sana sesekali Mas Gali bercengkrama dengan orang yang ada di sana dan mereka saling curhat satu sama lain. Lalu beberapa saat kemudian juru kunci tersebut datang lagi menghampiri mereka semua. Juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Gali dan juga semua untuk datang lagi ke sini minggu depan saat hari Kamis karena ritual yang akan dilakukan tersebut adalah pada hari Jumat Legi. Akhirnya saat itu pun Mas Gali pun memutuskan pulang kembali ke rumah terlebih dahulu. Singkat cerita, setelah seminggu kemudian Mas Gali pulang, akhirnya dia pun kembali lagi ke tempat pesugihan di Gunung Kawi itu untuk melakukan ritual. Mas Gali juga sudah menyiapkan foto target keluarganya yang nanti akan dijadikan tumbal olehnya. Seperti biasa, Mas Gali menaiki bus menuju ke tempat pesugihan itu dengan uang yang dipinjam dari rentenir yang ternyata masih sisa banyak. Karena Mas Gali memang sengaja meminjam uang kepada rentenir tersebut dengan jumlah yang banyak. Sesampainya di tempat juru kunci tersebut, Mas Gali pun duduk, namun masih terlihat sepi, tidak seramai dulu. Hanya ada Mas Gali saja di sana. Mas Gali pun menemui si juru kunci yang ada di sana. Dan sore itu, Mas Gali diberikan sebuah mantra oleh si juru kunci untuk nantinya beliau melakukan ritual di bawah pohon Dewan Daru. Saat sehabis maghrib, Mas Gali langsung diantarkan oleh juru kunci menuju ke tempat pohon Dewan Daru. Letak pohon itu cukup jauh dari tempat padepokan tersebut. Mas Gali dan juru kunci berjalan kaki di tengah kegelapan malam dan hanya diterangi dengan sebuah senter. Namun sebelum Mas Gali menuju ke tempat pohon Dewan Daru, Mas Gali diajak oleh juru kunci ke tempat air bertuah yang ada di sana. Saat disiram air bertuah tersebut, Mas Gali merasa dingin di sekujur tubuhnya. Setelah selesai proses mandi suci, Mas Gali barulah ke tempat bawah pohon Dewan Daru. Di samping pohon Dewan Daru tersebut, ada sebuah tempat untuk diletakkannya foto target sebagai tumbalnya. Mas Gali pun meletakkan terlebih dahulu foto target itu karena diperintahkan oleh si juru kunci. Setelah itu, Mas Gali pun mulai duduk di bawah pohon Dewan Daru, duduk bersila untuk bertapa melakukan ritualnya. Mas Gali duduk di bawah pohon Dewan Daru dengan beralaskan sebuah daun pisang. Kemudian sekitar pukul 8 malam, juru kunci tersebut mengatakan kepada Mas Gali, silakan kamu rapalkan mantranya dan jangan makan minum ataupun buang air kecil selama 3 hari. Kalau sebelum 3 hari kamu sudah mendapat daun yang jatuh, maka kamu kembalilah ke padepokan. Mas Gali pun mengangguk mengerti tentang apa yang diucapkan oleh si juru kunci. Lalu juru kunci tersebut pergi meninggalkan Mas Gali sendirian di bawah pohon Dewan Daru. Mas Gali mulai merapalkan mantranya yang sudah diberikan oleh si juru kunci. Hawa dingin merasuk ke dalam tubuhnya, disertai dengan hembusan angin membuat bulu kuduknya merinding semua. Terdengar juga suara hewan-hewan yang saling bersahutan yang ada di sekitar pohon Dewan Daru tersebut. Namun Mas Gali masih terus mencoba fokus merapalkan mantranya tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Saat sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Mas Gali dikejutkan dengan adanya sosok harimau yang sangat menyeramkan. Sosok harimau tersebut berada di depan tubuhnya Mas Gali dengan tatapan yang tajam. Meskipun tubuhnya Mas Gali sudah gemetaran ketakutan, akan tetapi Mas Gali tetap mencoba untuk tenang sembari terus merapalkan mantranya. Beberapa saat kemudian, harimau tersebut pun menghilang seketika, pergi dari hadapan Mas Gali. Gangguan-gangguan pun terus berlanjut saat sekitar jam 12 malam. Mas Gali mendengar ada suara langkah kaki dari belakang tubuhnya.
Suara langkah itu semakin dekat dan semakin mendekat. Tubuhnya Mas Gali semakin gemetaran, keringat dingin sudah membasahi tubuhnya. Dan saat berada tepat di belakang tubuhnya itu, sosok tersebut mengeluarkan suara raman di belakang pundaknya Mas Gali. Mas Gali yakin kalau sosok tersebut adalah sosok genderuwo. Dia terus merapalkan mantranya hingga terdengar kembali suara kuntilanak yang bersenandung di atas pohon dewandaru, membuat Mas Gali semakin ketakutan. Singkat cerita, hari sudah pagi, matanya Mas Gali sudah menghitam karena menahan rasa kantuk semalaman. Tapi pagi itu, Mas Gali masih tetap melanjutkan merapalkan mantranya tanpa berhenti. Sampai akhirnya Mas Gali melihat ada sehelai daun dewandaru jatuh tepat di hadapannya Mas Gali. Mas Gali pun memberhentikan membaca mantranya. Kemudian daun dewandaru tersebut Mas Gali masukkan ke dalam sebuah kertas yang bertuliskan mantra. Lalu Mas Gali kembali ke tempat padepokan sesuai apa yang dikatakan oleh si juru kunci. Mas Gali melewati hutan-hutan menuju ke tempat padepokan sendirian. Untungnya suasananya masih terang karena Mas Gali kembali ke tempat padepokan waktu siang hari. Sesampainya di padepokan, Mas Gali menemui kembali si juru kunci. Gimana? Apakah kamu sudah berhasil? Sudah Mbah, ini daunnya. Bagus. Nanti daun dewandaru ini kamu simpan dengan baik. Karena daun dewandaru ini yang nantinya akan melancarkan rezekimu. Dan juga daun ini yang akan memberikan uang gaib kepadamu. Jelas si juru kunci. Baik Mbah, lalu syarat apa lagi yang harus saya lakukan? Setelah pulang dari sini, kamu siapkan ruangan khusus untuk melakukan ritual. Dan ritual tersebut kamu lakukan pada setiap malam-malam tertentu saja. Kira-kira malam apa lagi Mbah? Malam yang dilakukan ritualnya itu adalah setiap malam Jumat Wage. Bunda Ratu atau si penguasa Gunung Kawi akan datang ke kamar tempat ritual yang sudah kamu sediakan itu. Dan dia akan datang beserta dengan pengawalnya. Nantinya pengawal tersebut akan membawakan uang dengan jumlah yang banyak. Jelas si juru kunci. Apakah ada syarat yang lain Mbah? Syarat yang harus kamu siapkan di ruangan itu, kamu harus menyiapkan ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan juga 1 gelas air putih. Baik Mbah, saya mengerti. Lalu mantra yang saya baca, mantra yang apa Mbah? Kemudian juru kunci tersebut mengambilkan secari kertas kepada Mas Gali. Dan Mas Gali pun menerima mantra yang diberikan oleh si juru kunci. Lalu Mas Gali pun pamit pulang ke rumah karena sudah mengerti semua syarat yang diucapkan oleh si juru kunci. Mas Gali pun pulang dengan menggunakan bus yang lewat di depan jalan depan hutan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Mas Gali langsung menyiapkan ruangan khusus untuk tempat ritualnya. Kebetulan di rumahnya Mas Gali tersebut ada sebuah kamar yang kosong tidak terpakai. Jadi Mas Gali mempergunakan kamar tersebut untuk melakukan ritual nantinya. Kemudian Mas Gali pergi ke suatu tempat untuk membeli perlengkapan sebagai syarat ritual di dalam rumahnya. Syarat yang diberi oleh Mas Gali tersebut adalah ayam pancawarna, kemenyan Arab, candu, kopi hitam pahit, dan juga 1 gelas air. Seperti yang sudah diucapkan oleh juru kunci, Mas Gali juga membeli syarat-syarat dengan menggunakan uang yang dipinjamnya dari rentenir. Mas Gali pergi ke sebuah pasar untuk mencari semua syarat itu. Dan setelah mendapatkan semuanya, Mas Gali pun kembali ke rumah. Mbak Yanti tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh suaminya tersebut. Hingga suatu ketika malam Jumat Wage, Mas Gali akan melakukan ritual pertamanya. Mas Gali melakukan ritual tersebut pada saat malam hari sekitar pukul 12. Istri dan anaknya sudah tidur, jadi Mas Gali bisa leluasa untuk melakukan ritual itu. Malam Jumat Wage tersebut, Mas Gali langsung merapalkan mantra yang sudah diberikan oleh si juru kunci. Mas Gali juga sudah membakar kemenyan Arab. Saat Mas Gali sedang merapalkan mantranya, tiba-tiba saja Mas Gali merasakan hawa dingin karena ada hembusan angin yang masuk ke dalam ruangan tersebut. Dan juga tubuhnya Mas Gali bulu kuduknya merinding.
Beberapa saat kemudian tiba-tiba saja ada kepulan asap yang datang ke dalam ruangan tersebut. Mas Gali melihat dari kepulan asap itu berubah menjadi sosok Bunda Ratu beserta dengan para pengawalnya. Sama seperti apa yang diucapkan oleh si juru kunci pada saat itu. Kemudian para pengawal tersebut memberikan uang yang jumlahnya sangat banyak sekali dan juga beberapa emas kepada Mas Gali. Lalu sosok Bunda Ratu dengan para pengawalnya tersebut menghilang seketika dan meninggalkan asap yang baunya sangat wangi sekali. Bunda Ratu tersebut sangat cantik dengan menggunakan baju berwarna hijau serta mahkota yang menempel di atas kepalanya. Setelah selesai melakukan ritual, Mas Gali kembali ke kamar dan Mas Gali membawa uang yang sudah diberikan oleh Bunda Ratu. Lalu uang dan emas tersebut Mas Gali simpan di dalam lemari beserta dengan daun dewandaru. Singkat cerita, usai mendapatkan uang yang sangat banyak, Mas Gali langsung merenovasi rumahnya menjadi mewah dan juga bertingkat. Mas Gali juga sekarang sudah bisa membeli motor yang diimpikannya sejak dulu, bahkan sudah bisa membeli mobil. Mbak Yanti sempat bertanya-tanya dari mana uang yang didapat sehingga Mas Gali bisa merenovasi rumahnya itu. Mas, kamu dapat uang dari mana? Kok bisa renovasi rumah? Emangnya kamu selama merantau sudah mendapat pekerjaan? Kok aku nggak tahu? Ujar Mbak Yanti. Aku dapat warisan dari orang tuaku, Dek. Bapak sama ibu sudah bagi-bagi harta warisannya. Jawab Mas Gali berbohong. Oh gitu Mas, pantesan aja kamu bisa renovasi rumah dan beli ini itu. Orang tuanya Mas Gali ini memang kaya raya, memiliki tanah dan kebun. Akan tetapi, Mas Gali dan Mbak Yanti memilih untuk hidup tanpa mengandalkan kedua orang tuanya. Dan dari pernyataan yang diucapkan oleh Mas Gali tersebut, Mbak Yanti pun akhirnya percaya saja dengan Mas Gali. Setelah rumah yang dibangunnya itu sudah selesai, Mas Gali berniat untuk memberi modal kepada Mbak Yanti untuk membuka toko kue. Dan Mbak Yanti pun sangat senang sekali karena akhirnya dia bisa memiliki usaha kue sendiri, seperti yang sejak lama sudah diimpikannya. Sedangkan Mas Gali akan membuka usaha toko material. Agar orang-orang tidak curiga, akhirnya Mas Gali pun membuka usahanya itu. Anaknya Mbak Yanti dan Mas Gali pun sekarang sudah berisi badannya karena selalu diberi makan yang enak-enak. Setiap malam Jumat Wage, Mas Gali selalu melakukan ritual di dalam ruangan khusus yang hanya Mas Gali saja yang boleh masuk ke dalam ruangan itu. Saat malam Jumat Wage tersebut, Mas Gali merapalkan mantranya untuk mengundang Bunda Ratu. Nantinya kalau Mas Gali merapalkan mantra itu, Bunda Ratu akan datang seperti biasanya beserta dengan para pengawalnya. Para tetangganya merasa heran karena tiba-tiba saja Mas Gali dan Mbak Yanti menjadi kaya raya secara mendadak. Para tetangga saling menggunjing membicarakan tentang Mas Gali dan Mbak Yanti. Namun Mas Gali dan Mbak Yanti tidak memperdulikan ucapan mereka. Toko kue dan toko materialnya Mas Gali dan Mbak Yanti selalu ramai pembeli. Mereka juga telah memiliki beberapa karyawan untuk membantunya. Tidak hanya itu, Mas Gali juga sudah membuka beberapa cabang untuk tokonya, sehingga keluarganya itu semakin menjadi kaya raya. Suatu ketika, saat Mbak Yanti sedang tertidur, dia bermimpi didatangi oleh sosok genderuwo, dan sosok itu seakan ingin menerkam Mbak Yanti. Sosok itu mengatakan kepada Mbak Yanti, "Kamu akan mati di tanganku." Sontak Mbak Yanti pun terperanjat dan terbangun dari mimpi buruk itu. Mbak Yanti terbangun dengan keadaan tubuhnya berkeringat, dengan napas yang terasa masih ngos-ngosan. Kemudian Mas Gali yang ada di sampingnya itu langsung ikut terbangun karena mendengar suara jeritan dari Mbak Yanti. "Kamu kenapa?" "Aku mimpi buruk, Mas." "Jangan terlalu dipikirin, itu kan cuma mimpi. Mimpi itu cuma bunga tidur. Memangnya kamu mimpi apa?" tanya Mas Gali. "Aku mimpi mau diterkam genderuwo, Mas, dan genderuwo itu mengatakan kalau aku harus mati." "Sudahlah, lupakan. Itu cuma mimpi kok." Lalu Mbak Yanti pun kembali melanjutkan tidurnya. Singkat cerita, suatu ketika pada saat malam hari, Mbak Yanti tidur di kamar sendirian karena Mas Gali pergi entah kemana. Dan saat malam itu, Mbak Yanti mendengar ada suara-suara aneh di samping kamarnya.
Ternyata di rumah barunya itu, tepat di samping kamarnya, ternyata ruangan itu digunakan sebagai tempat ritual. Tiba-tiba saja, Mbak Yanti mendengar ada suara wanita yang sedang bersenandung. Dan juga Mbak Yanti mendengar ada suara cakaran dari tembok samping kamarnya itu. Sontak Mbak Yanti pun ketakutan mendengar suara itu. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, Mbak Yanti kebelet buang air kecil. Dan mau tidak mau Mbak Yanti harus memberanikan dirinya untuk pergi ke kamar mandi. Dan dengan melewati kamar yang ada di samping kamar tidurnya itu. Dan saat di dalam kamar mandi, Mbak Yanti mencoba untuk bernyanyi untuk mengusir rasa takutnya itu. Namun malah Mbak Yanti mendengar ada suara sautan nyanyiannya. Sontak Mbak Yanti langsung merinding ketakutan dan segera mempercepat buang airnya. Kemudian setelah selesai buang air, Mbak Yanti kembali lagi ke kamar. Akan tetapi saat Mbak Yanti sedang berjalan melangkahkan kaki menuju ke kamar, Mbak Yanti malah mendengar ada suara tapakan kaki di belakang tubuhnya. Seakan seperti ada sosok yang mengikutinya di belakang. Padahal malam itu Mbak Yanti di rumah sendirian dengan anaknya. Dan anaknya sudah tertidur. Suara tapakan kaki tersebut semakin lama semakin mendekat ke arah belakang tubuhnya Mbak Yanti. Mbak Yanti yang penasaran tapi takut, akhirnya perlahan memberanikan dirinya dan membalikkan tubuhnya untuk melihat ke arah belakang. Namun saat Mbak Yanti melihat ke arah belakang, ternyata kosong, tidak ada siapa-siapa di sana. Akhirnya Mbak Yanti pun lari dengan terbirit-birit menuju ke dalam kamarnya dan segera menutup pintu kamarnya dengan rapat-rapat. Singkat cerita, keesokan harinya Mbak Yanti tiba-tiba saja demam tinggi dan Mbak Yanti merasakan gatal-gatal pada tubuhnya. Anaknya Mbak Yanti yang masih berusia 10 tahun itu pun panik karena melihat ibunya demam tinggi. Sedangkan Mas Gali waktu itu belum pulang. Akhirnya Adit, anaknya Mbak Yanti, membuatkan kompresan air hangat untuk ibunya. Lalu Adit meletakkan aduk kecil pada dahi Mbak Yanti yang sebelumnya sudah direndam dengan air dingin. Beberapa saat kemudian, Mas Gali pun pulang ke rumah. Mas Gali langsung dihampiri oleh Adit di ambang pintunya. "Pak, itu ibu demam tinggi, Pak," ucap Adit. Namun reaksinya Mas Gali saat mendengar Mbak Yanti sakit terlihat biasa saja. Lalu Mas Gali mencoba membawa Mbak Yanti ke rumah sakit untuk segera diperiksa. Namun dokter hanya memberikan obat penurun demam dan obat gatal saja. Sekujur tubuhnya Mbak Yanti keluar gatal-gatal, dan gatal-gatal tersebut seketika berubah menjadi koreng. Sehingga membuat Mbak Yanti tidak bisa untuk keluar kemana-mana karena merasa malu. Dan yang mengurus Mbak Yanti selama ini hanyalah Adit. Sedangkan Mas Gali tidak pernah peduli dengan sakit yang diderita oleh istrinya itu. Setiap malamnya, Mbak Yanti merasakan gatal di sekujur tubuhnya hingga akhirnya Mbak Yanti menggaruk-garuk korengnya itu sampai lecet dan bernanah dan bahkan mengeluarkan darah juga. Dan ketika Mbak Yanti menderita sakit koreng itu, Mas Gali tidak mau tidur bareng dengan Mbak Yanti. Karena Mas Gali merasa jijik dengan Mbak Yanti dengan koreng yang menempel di tubuhnya. Bahkan koreng tersebut juga mengeluarkan bau busuk. Koreng yang diderita oleh Mbak Yanti tidak hanya ada di tubuh, melainkan sampai di wajah. Dan ketika waktu menunjukkan pukul 12 malam, Mbak Yanti merasakan gatal yang teramat sekali. Dia juga mendengarkan suara-suara aneh yang muncul dari samping kamarnya. Pernah waktu itu, sekitar pukul 12, tiba-tiba saja pintu kamarnya ada yang mengetuk dari luar. Mbak Yanti pun segera terbangun dari kasur dan membukakan pintu kamarnya. Namun saat dia membuka pintu, ternyata tidak ada siapa-siapa di sana. Seketika Mbak Yanti pun merinding ketakutan. Karena sakitnya Mbak Yanti itu semakin parah, akhirnya Mbak Yanti meminta untuk diantarkan Mas Gali pergi ke rumah sakit lagi. "Mas, anterin aku ke rumah sakit lagi ya Mas. Aku mau periksa ke dokter spesialis kulit." "Untuk apa? Kan dokter waktu itu bilang kalau kamu itu cuma sakit gatal biasa, nanti juga bakalan sembuh kok," jawab Mas Gali malas. "Kamu lihat dong Mas, ini sakit aku semakin parah," jawab Mbak Yanti. Akhirnya karena takut ketahuan kalau sebenarnya Mbak Yanti ini sudah dijadikan tumbal oleh calon suaminya sendiri, Mas Gali pun akhirnya mau mengantarkan Mbak Yanti pergi ke rumah sakit. Dan sesampainya di rumah sakit, Mbak Yanti langsung mendatangi ke ruangan dokter spesialis kulit.
Mbak Yanti juga di ronsen, dan saat hasil ronsen itu sudah keluar, dokter mengatakan kalau Mbak Yanti ini tidak menderita sakit yang parah, itu hanya sakit gatal-gatal biasa, dan dokter hanya memberikan salep gatal saja kepada Mbak Yanti. Mbak Yanti dan Mas Gali pun kemudian kembali ke rumah. Mbak Yanti pun hanya bisa berpasrah kepada Allah tentang penyakit yang dideritanya selama ini. Toko kuenya Mbak Yanti pun sekarang dikelola oleh Mas Gali karena Mbak Yanti tidak bisa keluar rumah. Singkat cerita, penyakit yang diderita oleh Mbak Yanti itu semakin parah sekali, sampai akhirnya Mbak Yanti tidak bisa menahan rasa sakitnya itu, dan koreng yang menempel di sekujur tubuhnya semakin banyak dan semakin busuk sekali baunya. Suatu ketika, Mbak Yanti saat malam hari, dia melihat ada sosok genderuwo yang menampakkan dirinya di hadapan Mbak Yanti. Sosok genderuwo itu menatap tajam ke arah Mbak Yanti dengan kedua mata yang merah menyala. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati tubuhnya Mbak Yanti. Akan tetapi, Mbak Yanti terus membacakan lantunan ayat suci Al-Quran dan juga membaca doa-doa lainnya. Seketika sosok genderuwo tersebut menghilang dengan sendirinya. Saat itu Mbak Yanti sangat ketakutan, napasnya terasa ngos-ngosan dan tubuhnya gemetaran dipenuhi dengan keringat dingin. Suatu ketika Mas Gali mendatangi kembali ke tempat pesugihan Gunung Kawi untuk melakukan ritual kembali setiap tahunnya. Saat sedang melakukan ritual di bawah pohon Dewan Daru, Mas Gali didatangi oleh sosok Bunda Ratu di sana. Dan Bunda Ratu mengatakan bahwa kalau Mas Gali ingin menjadi lebih kaya raya lagi, Mas Gali harus menumbalkan anaknya. Dan Mas Gali pun menyanggupi akan hal itu. Benar-benar kejam, demi harta kekayaan, Mas Gali rela melakukan pesugihan tersebut dan menumbalkan orang-orang yang dicintainya. Singkat cerita, Mas Gali bersikap baik kepada anaknya. Apapun yang diminta pasti akan diberikan. Sedangkan Mbak Yanti tidak pernah diurus sama sekali oleh Mas Gali. Hingga pada akhirnya Mbak Yanti ini demam tinggi lagi dan sampai tubuhnya menjadi kejang-kejang dengan kedua mata yang melotot dan perutnya yang tiba-tiba membesar. Tetapi tubuhnya Mbak Yanti malah semakin kurus, sehingga terlihat tubuhnya Mbak Yanti seperti menderita sakit kekurangan gizi. Sampai pada akhirnya Mbak Yanti yang tidak kuat dengan penyakit yang dideritanya itu, dia pun akhirnya menghembuskan napas terakhirnya. Adit, anaknya itu, menangis histeris setelah tahu ibunya meninggal dunia. Namun anehnya, Mbak Yanti ini meninggal dengan keadaan yang tidak wajar. Kedua matanya melotot dan perutnya membuncit. Sehingga para tetangganya yang datang untuk melayat menggunjing kematian Mbak Yanti. Sedangkan orang yang memandikan jenazahnya Mbak Yanti tersebut tidak kuat dan menahan rasa bau busuk yang keluar dari jenazahnya itu. Karena jenazah Mbak Yanti saat dimandikan mengeluarkan bau yang tidak enak sekali dan membuat para pemandi jenazah itu tidak kuat. Setelah jenazahnya Mbak Yanti selesai dimandikan, kemudian disolatkan lalu segera dimakamkan. Singkat cerita, Mas Gali sekarang tinggal hanya bersama dengan anaknya, yaitu si Adit. Adit dibelikan sepeda baru oleh Mas Gali dan sekarang Adit kalau berangkat sekolah pasti naik sepeda sendiri. Saat Mas Gali sedang berada di toko material, Mas Gali mendapat kabar dari pembeli yang datang membeli perlengkapan material ke tokonya Mas Gali. Bapak tersebut menyampaikan kabar kepada Mas Gali. Saat itu Mas Gali sedang sibuk menghitung uang hasil jualannya. "Mas, Adit anaknya Mas ngalami kecelakaan di jalan raya," ucap si bapak itu. Yang benar Pak?" tanya Mas Gali. Sontak Mas Gali pun meninggalkan tokonya dan bergegas untuk pergi melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan anaknya itu. Saat sampai di tempat kejadian, Mas Gali langsung meneteskan air matanya karena mendapati anaknya itu tewas mengenaskan. Sepeda yang baru dibelikannya itu sudah ringsek parah. Tubuhnya Adit penuh dengan luka karena telah ditabrak oleh sebuah mobil yang melakukan tabrak lari. Menurut saksi mata yang melihat, Adit terpental jauh saat ditabrak sehingga kepalanya Adit bocor karena terbentur aspal jalan. Adit meninggal dunia di tempat. Kemudian Adit pun segera dibawa pulang ke rumah. Jenazahnya Adit langsung dimakamkan hari itu juga. Dan kini sekarang, hanya Mas Gali sendiri yang tinggal di rumah mewah tersebut dengan harta yang berlimpah. Karena tidak bisa hidup sendirian, akhirnya Mas Gali pun menikah kembali dengan seorang janda anak satu.
Janda tersebut bernama Mbak Ros. Akhirnya Mbak Ros pun yang meneruskan toko kue milik Mbak Yanti. Singkat cerita, suatu ketika Mas Gali dan istrinya beserta anak tirinya itu sedang berlibur akhir tahun ke suatu tempat, dan Mas Gali yang mengemudikan mobilnya. Rencananya sih Mas Gali dengan keluarga kecilnya itu mau berlibur ke daerah pegunungan untuk refreshing. Jadi mereka harus melewati sebuah jalan yang berliku untuk menuju ke sana. Dengan jalanan yang cukup sempit dan juga berliku, Mas Gali mengemudikan mobilnya secara hati-hati. Akan tetapi saat sedang mengemudikan mobilnya itu, tiba-tiba saja Mas Gali tidak melihat ada sebuah truk yang berlawanan arah dari depan. Dan saat itu juga Mas Gali yang masih dalam kondisi ngebut, akhirnya terjadi kecelakaan di jalan tersebut. Terdengar suara yang keras sekali akibat mobilnya bertabrakan dengan sebuah truk yang ada di hadapannya. Mobil yang dikendarai Mas Gali itu pun akhirnya jatuh ke dalam jurang. Dan beberapa saat kemudian pihak kepolisian pun datang untuk menangani kejadian kecelakaan tersebut. Pihak kepolisian segera mengevakuasi korban kecelakaan tersebut. Saat itu Mas Gali dalam keadaan pingsan tidak sadarkan diri. Mas Gali langsung dilarikan ke rumah sakit, begitu juga dengan jenazah anak dan istri tirinya. Saat sampai di rumah sakit, Mas Gali langsung tersadarkan dirinya. Namun Mas Gali berteriak-teriak memanggil dokter. Dan beberapa saat kemudian dokter pun datang menghampiri ke ruangan Mas Gali. "Dok, ini kenapa tubuh saya, dok? Kenapa tidak bisa digerakkan semua?" "Maaf Mas, seluruh tulangnya Mas mengalami kerusakan dan tulangnya sudah mati. Jadi tubuh Mas sudah lumpuh," ucap si dokter. "Apakah bisa disembuhkan, dok?" tanya Mas Gali. "Maaf, sudah tidak bisa Mas. Mas yang sabar ya." "Lalu istri dan anak saya mana, dok?" Tiba-tiba pihak kepolisian datang menghampiri ke ruangan Mas Gali. "Sebelumnya maaf Mas, saya dari pihak kepolisian mau menyampaikan bahwa anak dan istri Mas sudah meninggal dunia saat kecelakaan itu terjadi," ucap Pak Polisi. Sontak Mas Gali pun langsung lemas tak berdaya mendengar apa yang dikatakan oleh polisi. Singkat cerita, Mas Gali kembali pulang ke rumah diantarkan oleh pihak rumah sakit dengan menggunakan ambulan. Dan karena Mas Gali sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi, sekarang Mas Gali tinggal sendirian di rumahnya. Dia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya terlentang saja di kasur. Dan Mas Gali juga tidak pernah makan, tubuhnya pun semakin menjadi kurus. Mas Gali sekarang sudah bangkrut dan usahanya ditutup semua. Uang yang dimilikinya juga hilang entah kemana. Perlahan demi perlahan, Mas Gali tidak memiliki apa-apa lagi. Yang dimilikinya hanya rumah yang ditinggali sekarang. Karena Mas Gali sudah tidak datang lagi ke Gunung Kawi untuk melakukan ritual. Dan di dalam rumahnya juga sudah tidak pernah melakukan ritual itu. Mau melakukan ritual bagaimana, sedangkan tubuhnya saja hanya bisa berbaring di atas kasur saja. Akhirnya Mas Gali pun bangkrut dan tidak memiliki apa-apa lagi. Di dalam kamarnya itu sering sekali melamun dan setiap malamnya dia selalu didatangi oleh sosok-sosok yang mengerikan. Suatu malam di dalam kamarnya itu ada sosok pocong dengan wajah yang gosong dan wajahnya yang mengerikan. Tidak hanya pocong saja, tetapi juga sosok genderuwo dengan tatapan yang tajam dan tubuhnya yang tinggi. Sosok genderuwo tersebut mencoba untuk mendekati Mas Gali, namun sosok tersebut tiba-tiba saja menghilang entah kemana. Kini hampir setiap harinya, Mas Gali mendengarkan ada suara ramai dari samping kamarnya itu, yakni tempat di mana dia biasa melakukan ritual sebelumnya. Bahkan kini di dalam kamarnya itu, Mas Gali sekarang jadi sering ketawa-tawa sendiri dan kadang teriak-teriak sendiri. Tetangga sekitar rumahnya yang mendengar itu tidak berani untuk melihat masuk ke dalam rumahnya. Dan sekarang Mas Gali menjadi gila dengan keadaan yang lumpuh di dalam rumahnya itu. Dia tidak bisa kemana-mana, hanya terbaring di kasur. Jiwanya ini sudah terganggu, pikirannya stres dan tidak memiliki siapa-siapa lagi. Bahkan harta yang dimilikinya juga sudah habis tak bersisa. Dia hanya bisa terbaring di kasur dan menyesali perbuatan yang telah ia lakukan selama ini. Hingga akhirnya beberapa bulan kemudian, akhirnya Mas Gali pun meninggal dunia.
Dari cerita ini kita bisa mengambil hikmahnya bahwa rezeki sudah diatur oleh Allah Ta'ala. Jangan pernah untuk melakukan hal yang bersekutu dengan jin, karena pada dasarnya semua perbuatan yang ada campur tangan dengan jin pasti akan berakhir sengsara dan juga menderita. Bahagianya mungkin hanya sesaat, namun deritanya sampai akhir hayat, bahkan sampai kelak hari kiamat. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak cerita hingga akhir. Dan bagi yang belum bergabung, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info updatean terbaru dari kami. Sekian dulu dari Mang Ripan, terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.